warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Anyar. Saya perwakilan dari SMP Ida Nurul Wasilah, Subraya 6. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Tinta Cinta Siti Hawa. Saya akan menjelaskan review buku dengan menggunakan teknik Ishikawa Fishbone, yaitu terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian ekor, bagian badan, dan bagian kepala. Bagian ekor yaitu identitas buku, bagian badan terdiri dari 5W1H, yaitu what, who, when, where, why, dan how. Lalu bagian kepala terdiri dari hikmah dari buku itu sendiri. Ya, langsung saja kita review bukunya. Dari yang pertama, ekor. Dari identitas buku yang berjudul Tinta Cinta Siti Hawa, yang ditulis oleh Della Firayama, penerbit Zaman pada tahun 2009, dan buku tersebut berjumlah 166. Bagian badan terdiri dari 5W1H. What? Apa yang terjadi pada buku ini? Apa isi dari buku ini? Isi buku ini yaitu seorang Siti Hawa yang menyukai seorang laki-laki bernama Malik, yang diketahui Malik mengikuti ajaran atau komunitas, yang dimana komunitas itu ternyata melenceng dari agama Islam yang seharusnya, dan itu pun diikuti oleh Siti Hawa, yang awalnya Siti Hawa mengira bahwa komunitas itu adalah komunitas yang baik dan mendukung untuk perbaikan Indonesia. Namun nyatanya itu tidak. Akhirnya Siti Hawa pun bersikeras untuk ingin keluar dari komunitas tersebut. Namun apa daya, dia tidak bisa keluar dari komunitas tersebut, melainkan ia mendapat teror dari beberapa orang yang tidak diketahui, hingga akhirnya ia disekap dan bahkan hampir nyaris gila. Lalu siapa pemeran dalam buku ini? Buku ini terdiri dari 4 tokoh, yaitu Siti Hawa, Malik, Adam, dan Sandra. Lalu when, kapan kejadian itu? Kejadian itu terjadi ketika ia berada dan masuk pada bangku kuliah pada tahun 2003. Lalu where, di mana kejadian itu terjadi? Kejadian itu terjadi di sebuah padepokan di daerah terpencil, di daerah Depok, Jawa Barat. Lalu why, kenapa ia bersikeras untuk ingin keluar dari komunitas itu? Karena dinilai komunitas itu sangat melenceng dari agama yang seharusnya dijalankan. Banyak hal melenceng seperti tidak diwajibkan sholat, tidak diwajibkan puasa, tidak diwajibkan naik haji, bahkan dihalalkan untuk mencuri. Dan itu yang membuat Siti Hawa ingin bersikeras keluar dari komunitas itu, namun ternyata itu sulit dilakukan. Lalu how, bagaimana dia caranya untuk keluar dari komunitas itu? Dia melakukan berbagai cara, karena ancaman itu benar-benar membuat dia ketakutan, bahkan ancaman itu juga mengancam keluarganya. Itu yang ditakutkan dia. Bagaimana ia caranya? Dengan berbagai alasan dia tidak ingin mengikuti lagi ajaran itu. Namun pada akhirnya dia disekap oleh segerombolan orang. Dia dikurung dalam suatu ruangan yang sangat tidak berperi kemanusiaan, hingga pada akhirnya dia dijauhkan dengan keluarganya tanpa ada kabar apapun, hingga akhirnya dia hampir nyaris gila. Seperti itu ceritanya. Lalu hikmah dari buku ini yaitu jangan mudah kita terhasut oleh pembicaraan orang, apalagi ini menyangkut agama. Maka dari itu perkuatlah iman kita, pendirian kita, keteguhan hati kita, supaya kita tidak mudah terjerumus pada hal yang negatif. Seperti itu. Sekian review buku dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.